ketika dilaporkan, ini Roy Suryo dan kawan-kawan sampai Egy Sujana ini kocar-kacir ya. Kaget. Kaget karena loh nggak begini ceritanya harusnya gitu kan. Ya. Yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang ini adalah ilmu ngeyel. Kalau Roy Suryo mau menyalahkan, jangan salahkan Pak Jokowi, salahkan Egy Sujana. Pemirsa cumi-cumi.com, ini saya hari ini diminta menjadi host untuk acara yang memang spesial interview ya, di acara cumi-cumi.com. Ini di depan saya ini ada Bang Teddy Gusnaidi, Bang Teddy ya. Bang Teddy ini seorang politisi yang sudah kawakan malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia. Partainya kita nggak tahu. Nanti kita tanya ya. Tapi yang jelas pada saat ini kita akan membahas mengenai persoalan perkaranya Roy Suryo CS berhadapan dengan Jokowi. Yaitu mengenai dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan hasutan terkait dengan ijazah Jokowi. Yang kalau menurut Roy Suryo CS itu adalah patut diduga palsu. Tapi akhirnya perkara ini bergulir dan kemudian sudah sampai ke tingkat penyidikan. Jadi laporan di Polda Metro Jaya oleh seorang Joko Widodo kemudian sudah sampai ke tingkat penyidikan kemarin ya. Tapi ini kita akan berbincang-bincang banyak dengan Bang Teddy Gusnaidi. Ini dari sisi kacamata politik. Bang, ini kita mau bertanya langsung saja ke poinnya, yaitu mengenai kasusnya Roy Suryo CS, Bang. Ini abang melihatnya bagaimana nih? Kan ini kasusnya ini kan dari penyelidikan, kemudian sudah sampai ke penyidikan, tentunya sudah bakal ada tersangka. Karena terlapornya adalah Roy Suryo CS, tentunya mereka yang akan jadi tersangka kan? Nah, kira-kira abang melihatnya bagaimana secara politik dan bagaimana hingar-bingar ini berlangsung dan ujungnya seperti apa sih, Bang? Ya, saya mau cerita beberapa hari lalu itu, ya kita diskusilah soal hiruk pikuk ya. Soal Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi ada beberapa yang selalu mengatakan begini, ini adalah persoalan ijazah palsu. Ya, sebaiknya Pak Jokowi segera keluarkan ijazahnya gitu kan secara publikasi dan segala macam. Saya bilang gitu, sebentar dulu nih, kita mesti luruskan. Saya bilang, urusan Pak Jokowi versus Roy Suryo dan kawan-kawan itu urusan ijazah palsu atau apa? Saya bilang. Kita harus mampu bedakan. Ya ijazah palsu kata mereka. Saya bilang, pastikan dulu ijazah palsu apa enggak, saya bilang. Agak bingung dia. Ya memang ijazah palsu kan Bang? Enggak, saya bilang. Kalau urusan Roy Suryo versus Pak Jokowi itu bukan kasus ijazah palsu. Ya. Urusan Pak Roy Suryo dan Pak Jokowi itu adalah urusan pencemaran nama baik. Urusan pencemaran nama baik, urusan penghinaan sama penghasutan, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan ijazah palsu. Ya, tapi kata mereka, tapi kan tetap ada urusan nama ijazah palsu, enggak. Karena kalau Roy Suryo ingin ini menjadi kasus ijazah palsu, maka Roy Suryo harus melaporkan Pak Jokowi, sehingga itu bisa kita kategorikan sebagai kasus ijazah palsu. Ya. Nah, sekarang ini yang dilakukan Roy adalah dia tidak melaporkan Pak Jokowi untuk urusan ijazah palsu. Jadi keliru. Jadi ini sebagai bagian dari pendidikan politik bahwa urusan Pak Jokowi dan Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan urusan ijazah palsu, tapi urusan pencemaran nama baik. Kan pertanyaannya apa bedanya sih? Sama-sama aja kan? Ya. Saya bilang begini nih, ya saya menganalogikan aja ya Bang. Saya bilang, misalnya ya, saya bicara di publik, saya mengatakan Roy Suryo melakukan pelecehan seksual. Ini misalnya. Apa yang harus dilakukan oleh Roy Suryo? Apakah dia ke Barreskrim, dia melaporkan dirinya sendiri? Ya, jadi Roy Suryo datang ke Barreskrim, Pak Polisi, saya mau laporkan diri saya sendiri karena saya melakukan pelecehan seksual. Atau
Roy Suryo melaporkan saya ke Bareskrim karena melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Dia kan pasti Roy Suryo akan melakukan yang kedua, dia akan melaporkan atas pencemaran nama baik ya dan fitnah. Nah, sama seperti di kasus Pak Jokowi. Jadi saya bilang kalau kasus Pak Jokowi versus Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, Bukan pelapornya Jokowi. Pelapornya Jokowi. Ya. Kalau mau, ya coba ikuti sama seperti Pak Bambang Tri dan Sugiknur ya. Yang terdahulu. Terdahulu 2022 apa 2023 itu ya. Di mana dia menggugat ijazah Pak Jokowi ke pengadilan kan. Nah, itu baru boleh dikategorikan sebagai kasus ijazah palsu. Gitu. Nah, tapi begini Bang, sayangnya saat itu saya udah seneng nih. Wah, bagus nih, ada yang men-challenge, artinya nanti akan ada putusan pengadilan. Jadi nggak hingar-bingar nih. Ya. Tapi sayangnya dicabut gitu kan oleh si Bambang Tri dan Sugiknur gitu, dicabut karena mereka mendengar atau membaca dan melihat ada klarifikasi dari UGM ya yang menyatakan bahwa itu asli dan Pak Jokowi adalah alumni dari situ. Nah, mereka saja yang sudah masuk dalam kategori kasus ijazah palsu itu akhirnya mencabut, tetap mereka dipidanakan. Ya kan, karena membuat keonaran kan. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan ini double lagi Bang. Sudah membuat keonaran, dilaporkan langsung oleh Pak Jokowi. Tapi mereka nggak lapor ini si Roy Suryo nih. Jadi ribut aja tapi nggak ngelapor nah, kan. Itu yang saya bilang, itu persoalannya. Jadi makanya masyarakat harus tahu ini bukan kasus ijazah palsu, tapi pencemaran. Kalau Roy Suryo mau, ya coba ikuti kayak Bambang Tri. Dia melakukan gugatan itu. Bang, tapi kan ini dari siapa Egy Sujana kan ikut melaporkan itu. Itu dia laporin apa tuh Bang? Nah, atau saya bilang, atau ikuti secara kayak Egy Sujana. Ya. Apa yang dilaporkan oleh Egy Sujana? Egy Sujana melaporkan soal ijazah palsu. Maka bisa dikategorikan itu kasus ijazah palsu. Kenapa Roy Suryo nggak berani gitu untuk melakukan seperti Egy Sujana dan siapa? Bambang Tri. Bambang Tri. Kenapa? Karena memang Roy Suryo dan kawan-kawan mengerti bahwa yang mereka lakukan ini itu kayak ngantam tembok, ya, bukan kekuasaan ya, menghantam tembok hukum. Kenapa? Faktanya sekarang yang dilakukan oleh Egy Sujana, ya, ketika Egy Sujana lakukan, kita senang nih. Kita bukan, kan ada sebagian yang marah-marahin Egy Sujana, kita bilang malah bagus. Setelah Bambang Tri ada Egy Sujana nih. Bagus dong. Sehingga ada putusan hukum yang jelas nanti, kepastian hukumnya ada. Dan faktanya sekarang kepastian hukumnya sudah ada. Dari kasus itu KPU sudah bicara, ya. Artinya KPU ini bukan sembarangan loh. KPU itu banyak membongkar kasus ijazah palsu. Ya. Artinya Jokowi tidak masuk dalam kategori itu. Jadi kalau dianggap KPU sembarangan, nggak mungkin KPU bisa mendapatkan bukti ijazah palsu calon-calon kan. Kedua, UGM-nya sendiri. Nah, UGM sendiri ini kan sama kayak kasusnya Bambang Tri kan. UGM sudah bersuara juga. UGM sudah bersuara nih. Makanya kalau kita kan tadi temanya Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Roy Suryo harus melakukan hal itu juga supaya Pak Jokowi bisa bawa ijazahnya di kasus yang dilaporkan oleh Roy Suryo harusnya. Nah, kita balik ke Egy Sujana. Di kasus itu kan Pak Jokowi akhirnya membawa kan ijazahnya karena dia harus mengikuti proses hukum dan sudah dicek, sudah di puslap 4 ya, dan sudah diteliti ternyata itu asli. Selesai gitu, ya. Selesai. Dihentikanlah perkaranya. Dihentikan perkaranya. Dengan dihentikan perkaranya makin menguatkan posisi Pak Jokowi dan makin melemahkan posisi Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, jadi hasil dari Egy Sujana ini itu makin memberatkan Roy Suryo. Jadi kalau Roy Suryo mau menyalahkan, jangan salahkan Pak Jokowi, salahkan Egy Sujana. Karena gara-gara Egy Sujana itu akan memberatkan Roy Suryo. Tapi Roy Suryo CS ini kan Egy Sujana ada juga dilaporkan juga kan Bang? Makanya nih,
abang saya nih Egy Sujana ini kan dia sepertinya mau menghindar, dia mau lari dari kumpulan Roy Suryo. Ya, memisahkan diri lah. Diri. Ada yang bilang, kenapa sih Egy Sujana memisahkan diri? Saya bilang benar. Egy Sujana benar memisahkan diri. Karena apa? Egy Sujana ketika melaporkan ijazah Pak Jokowi, itu dia tidak ikut serta dengan Roy Suryo. Ya. Roy Suryo dan beberapa orang tambahan itu lagi ya. Jadi memang berbeda. Roy Suryo tidak ikut melaporkan. Egy Sujana melaporkan. Ya. Sebagai pelapor mereka tidak sama. Tapi sebagai terlapor mereka sama. Ya. Jadi posisi Egy Sujana dan Roy Suryo sebagai pelapor beda. Beda. Tapi sebagai terlapor mereka sama. Jadi Bang Egy, Anda adalah satu paket ya dengan Roy Suryo. Jadi dalam konteks sebagai terlapor. Kalau sebagai pelapor memang berbeda, tapi sebagai terlapor Egy Sujana itu ya, satu tim lah dengan Roy Suryo. Nah, Bang, gini Bang, ini kan si Abang bilang Roy Suryo memang nggak melaporkan ini kan, tapi dia ribut aja di media sosial ini kan, di berita-berita kan dia sampai press conference segala macam mengenai ijazah palsu Jokowi yang dia bilang palsu kan, tapi dia nggak melaporkan. Ini tujuannya apa sih Bang? Ya, kalau gini, boleh tahu secara politik nih Bang. Ini bukan lagi secara politik, tapi secara umum itu kayak Roy Suryo itu kayak orang lagi tenggelam. Dia nggak bisa berenang, akhirnya apa aja diambil, apa aja diraup gitu ya. Ya supaya dia selamat supaya dia selamat gitu kan. Yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang ini adalah ilmu ngeyel. Ya, ilmu ngeyel artinya gini. Roy Suryo dan kawan-kawan ini itu kecelek ya. Kalau bahasa Indonesia apa tuh kecelek itu, Bang? Kena prank. Kena prank lah ya. Jadi ya kita harus lihat ya bahwa selama 10 tahun ya Pak Jokowi itu membiarkan orang-orang menghina, memfitnah, memaki dirinya, ya. Sehingga orang-orang ya seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini berpikir kalau untuk bisa dapat panggung, ya, kalau untuk bisa tampil, untuk bisa ada di media, cara yang paling aman, cara yang paling nyaman adalah dengan menghajar Jokowi. Ya. Kenapa? Karena yang lalu juga begitu. Orang ingin tampil, ingin terkenal, tapi tidak kena hukum, ya Jokowi. Ya, karena dia dianggapnya lemah mungkin. Karena Jokowi selama ini mereka sudah pelajari apapun dilakukan ke Jokowi ya untuk pribadinya itu dibiarkan. Tapi kalau di luar dari itu ya Pak Jokowi dengan beraninya hantam HTI, hantam FPI kan. Secara nyali Pak Jokowi ada. Tapi kalau untuk pribadinya Pak Jokowi membiarkan. Ini sudah lama saya kritik juga Pak Jokowi soal ini kan. Karena saya bilang ini bukan soal Pak Jokowi, ini soal bangsa. Kalau Pak Jokowi terus membiarkan, akan muncul nih ya pion-pion baru yang ingin jadi raja dengan memanfaatkan nama Pak Jokowi. Nah, keceleknya si Roy Suryo dan kawan-kawan, kalau dulu kan Roy Suryo itu terkenal ya salah satunya karena cumi-cumi nih, karena pada masa itu. Pada masa lalu itu. Karena dia bisa terkenal di infotainment, ya kan? Memanfaatkan artis. Nah sekarang karena dia udah redup, dia memanfaatkan politisi. Nah dan yang paling aman adalah Pak Jokowi gitu kan. Yang diserang supaya buat naik. Supaya bisa naik. Terus ada nama-nama berapa orang lagi tuh saya nggak kenal tuh. Ya ini orang baru nih kelihatannya nih Bang ya. Antah berantah yang pengen tampil, ya akhirnya serang Pak Jokowi, berhasil mereka. Ya, saya sebut aja namanya Bang ya. Dr. Tifa mungkin ya, satu. Kemudian Rismon, Sianipar, dua. Itu aja yang saya tahu. Tapi beliau jadi menteri tuh Bang. Ya kan kalau partai politik itu pasti dia akan cari mana orang yang terkenal untuk bisa jadi food getter kan. Ya. Udahlah, Roy Suryo kalau sebagai entertain dia oke. Politisi nothing dia gitu. Ya. Karena hasil juga nggak ada. Nah, dari itu akhirnya mereka kecelek. Kita balik ke kecelek. Kenapa? Ternyata ketika Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden, Pak Jokowi menggunakan haknya
sebagai warga negara. sebagai warga negara untuk melaporkan. Nah, ketika dilaporkan, ini Roy Suryo dan kawan-kawan sampai Egy Sujana ini kocar-kacir ya. Kaget. Kaget karena loh nggak begini ceritanya harusnya gitu kan. Ya. Mereka itu nggak punya data, nggak punya bukti, nggak punya apa-apa. Nggak begini caranya. Kalau tahu begini nggak mungkin kita akan serang Pak Jokowi kan. Nggak, benar loh Bang. Gini, Ya, kenapa ya. mereka nggak serang Prabowo misalnya. Prabowo? Kenapa mereka nggak serang SBY? Kenapa Ya. mereka nggak serang yang lain? Karena mereka tahu kalau mereka serang yang lain atau menteri-menteri Jokowi, Ya. itu kerangkeng aja, penjara Udah aja, pasti. udah pasti gitu kan. Kalau Jokowi kan Kalau enggak nih. Jokowi enggak. Pikiran mereka. Jadi ini kecelek lah mereka ya, Ya. kecelek. Waduh, nggak begini janjian nih gitu kan, perjanjian nggak begini gitu. Nah jadi sekarang ini ya itu ya saya bilang ilmunya jadinya ilmu yang ngotot ya. Pokoknya kalau diam masuk penjara, ya mendingan nggak diam. Ya, mendingan gua ngeyel aja, ilmu ngeyel kan. Ya. Gua ngeyel aja siapa tahu gua bebas gitu. Ini kan orang yang kelelep tadi saya bilang. Ya. Nah, jadi saya mengandalkan gini, Bang. Dan saya yakin Roy Suryo dan sampai Egy Sujana itu tahu kelakuan mereka ini itu konyol. Mereka tahu, mereka sadar. Mereka kan orang-orang dewasa ya. Mereka tahu. Ini ibaratnya begini, Bang. Saya misalnya beli rambutan nih ya. Ya. Saya kasih ke Mas Roy, ini rambutan nih. Kata Mas Roy, mana rambutan nih? Ini rambutan. Enggak, ini mangga katanya. Ini ilmu ngeyelnya Roy Suryo dan kawan-kawan nih sekarang. Ya, tetap mangga aja. Mangga aja. Saya bilang, enggak, ini di mana-mana dari dulu rambutan. Enggak, ini mangga. Oke, ayo kita ke tempat penjual buah gitu kan. Saya tanya, Bang, ini mangga apa rambutan? Kata abangnya, ya itu rambutan lah, masa mangga dari mana sih? Roy Suryo tetap kekeh. Ini mangga. Ini mangga, dia marahin tuh si penjual buah. Rambutan. Ya. Penjual buahnya. Penjual itu dia marahin. Enggak, lu dari mana sih? Ini namanya mangga. Oke, gue bilang, kalau lu masih nggak puas, kita ke petani rambutan. Kita ke petani rambutan nih, Bang. Ya. Ke dalam lagi nih. Ke dalam lagi. Petani rambutan, kata petani rambutan, dari dulu gue tahu ini rambutan. Roy bilang, enggak, itu bukan rambutan. Tetap mangga. Akhirnya ke ahli buah, tetap juga begitu. Nah ini ilmu ngeyel yang dilakukan oleh Roy. Karena semua lembaga yang lembaga yang diberikan kewenangan oleh hukum di negara ini, yang menyatakan baik dari KPU, UGM, termasuk pihak kepolisian menyatakan ini asli, itu tetap mereka bilang palsu. Ya kan udah urusan ngeyel kan? Ya, udah ngeyel ini. Udah ngeyel. Jadi urusan ini udah ngeyel, jadi bagaimana? Kalau ini diteruskan, pokoknya kalau dia bilang itu mangga, mau diapain? Jadi sekarang kita pertanyaannya, mau diapain nih Roy Suryo dan kawan-kawan kan? Ini kalau dalam konteks buah-buahan kan. Cuman ini kan dalam konteks ijazah gitu. Nah, maka saya menganalogikan tadi. Ya, analoginya ya. Analogi tadi artinya begini, artinya yang penjual buah itu saya anggap KPU, UGM, lembaga-lembaga itu kan sudah nggak dipercaya gitu sama mereka, pokoknya palsu aja. Ya itu yang saya bilang tadi, karena mereka bingung, loh kok gue dilaporin jadinya, bingung, gue diem masuk penjara, mendingan gue nggak diem, siapa tahu nggak masuk penjara kan? Siapa tahu nggak masuk penjara. Nah gitu. Defense-nya begitu. Nah, defense-nya begitu. Nah tapi kan kalau begitu terus nggak selesai nih, Bang. Ya. Kalau masih putar-putar di situ kan. Gaduh kan. Gaduh. Nah ini kritikan juga, ini saya mengkritik pihak kepolisian, ya termasuk pengacara Pak Jokowi, untuk tidak berbalas pantun. Ini kan berbalas pantun, ya. Roy Suryo dan kawan-kawan ngomong begini, dibalas gitu kan. Sesuatu yang tidak, statement-statement yang tidak ada di dalam proses hukum. Ya. Akhirnya berbalas pantun. Nah Roy Suryo senang gini, ada amunisi terus kan. Pengacara Pak Jokowi pun begitu. Ya sampaikan saja bahwa sampai detik ini masih sama seperti kemarin, Pak Roy Suryo tidak bisa membuktikan apa yang dia ucapkan, ya sudah sampai segitu aja, nggak perlu harus tampil
Mengcounter terus. mengcounter terus. Kenapa? Karena semakin banyak pihak kepolisian berbalas pantun, semakin banyak pengacaranya Pak Jokowi berbalas pantun, semakin bagus bagi Roy Suryo dan kawan-kawan untuk membuat gaduh negara ini. Ya. Ya. Tapi kan gaduh negara ini kan ada batasnya, Bang. Ini kan sudah proses penyidikan naik nih kan dari penyidikan. Sebentar lagi kan ke tahap berikutnya. Biasanya kalau sudah penyidikan naik ada tersangkanya kan begitu, Bang. Nah, cuman kita masuk lagi ke persoalan awal kan Abang bilang ini hanya dalam posisi kengelian seorang si Roy Suryo CS. Mereka ngeyel aja, Bang. Bang, saya bertanya, Bang, apa nggak ada kepentingan politik di belakangnya, Bang? Ada yang nunggangin atau bagaimana, atau ada yang ngarahin mereka atau bagaimana? Apa sebatas mereka konyol aja atau memang ada penunggang secara politik, Bang? Ya, begini ya. Roy Suryo dan kawan-kawan gitu kan bukan bocah ya. Orang dewasa. Orang dewasa. Udah pernah jadi menteri lagi Roy-nya ya. Jadi mereka tentu punya tujuan. Ya. Gak mungkin bicara itu untuk negara dan bangsa, enggak lah ya. Mereka itu bisa dibilang orang-orang yang tidak punya sejarah yang ikut bertanggung jawab atas bangsa ini. Kenapa saya bilang gitu? Mereka itu adalah orang-orang dewasa di tahun 98. Tapi kemana mereka saat itu? Ya. Nggak ada. Artinya kalau mereka bicara bangsa, mereka saat itu harusnya sudah bergerak. Sudah tampil ya? Sudah tampil. Kenapa mereka baru tampil saat ini? Kenapa? Ya mereka saat itu adalah orang-orang yang tidak punya nyali berhadapan dengan penguasa yang sangat besar gitu. Kenapa mereka sekarang terlihat punya nyali? Karena ya itu ada pembiaran dari Pak Jokowi tadi. Ya, sehingga mereka terlihat berani gitu kan. Ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak punya nyali gitu. Ya. Nah, balik ke pertanyaan tadi, apa sih tujuannya? Tentu ada tujuannya. Kan saya bilang tadi, pengen tampil, ya. Roy Suryo sudah redup, dia pengen tampil. Egy Sujana sudah redup, dia pengen tampil. Ini 3 bocah ini yang nggak tahu siapa-siapa, dia pengen tampil. Tujuannya apa? Kalau pengen tampil, pertanyaannya, kalau you tampil, lu bisa make something. Ujungnya apa? Money, uang. Ya. Satu lagi, politik, kekuasaan. Ya. Ya kan? Apa sih yang dicari? Jadi sebenarnya kepentingan pribadi aja nih kelihatannya. Kalau menurut pandangan Abang ya. Makanya saya bilang, secara gini, kepentingan pribadi untuk politik, untuk finansial. Tapi pribadi. Bukan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Itu untuk kenegaraan ya, bukan itu ya? Bukan itu, sudah dapat dipastikan. Kenapa? Kan pertanyaannya, apa sih yang dirugikan kalian secara pribadi? Ya, kita bicara pribadi. Apa kerugian kalian secara pribadi? Apakah kalian pernah dirugikan oleh Pak Jokowi secara pribadi? Nggak ada, Bang. Secara pribadi nggak ada. Kalau kita dulu 98 kita turun karena... Abang 98 juga, Bang? Iya. Sama, Bang? Iya, kita secara pribadi, kita merasa, kita secara pribadi, kita turun ke jalan karena kita merasa kita dikekang secara pribadi. Ya. Makanya ketika kita turun ke jalan, nggak ada embel-embel duit, nggak ada embel-embel apa. Masyarakat saat itu juga bikin dapur umum gitu kan. Ya. Karena memang, misalnya kayak saya, kayak Abang gitu kan, kita bicara sedikit, jangan macam-macam, ini tembok bicara kan. Betul. Iya kan? Begitu kan kita 9 tahun itu kan. Kita ngomong di sekolah sedikit, nggak boleh macam-macam gitu kan. Itu adalah kita turun, kita bersuara karena kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan uang. Ya, kepentingan negara dan bangsa. Negara dan bangsa. Walaupun pribadi. Ya. Tapi kalau sekarang, nggak ada yang dikecewakan oleh pemerintah terhadap pribadi-pribadi mereka. Itu yang saya bilang. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya pengen tampil. Ya, pengen tampil dengan memanfaatkan nama Pak Jokowi. Cara yang paling aman untuk tampil, ya, secara instan ya, saya bilang. Nggak perlu pakai otak, nggak perlu pakai ilmu. Ya, adalah menghajar Pak Jokowi. Ya, supaya tampil dan populer. Sekarang nih 3 bocah itu. Siapa aja 3 bocah nih, Bang? Egy Sujana. Bukan itu ya? Enggak, kalau Egy Sujana sudah ada, tapi tetap nggak jelas juga tuh Abang satu itu. Kan Roy Suryo.
Roy Suryo adalah selebriti yang pengen naik lagi. Ya, Rismond Sianipar. Siapa itu? Nggak tahu juga sih. Gitu kan? Baru dengar. Siapa itu? Ya. Siapa lagi tuh yang cewek itu? Dr. Tifa. Siapa dia? Ya. Apa karyanya buat bangsa? Nggak ada. Nggak tahu juga. Satu lagi siapa? Nah, itu yang kita juga nggak Siapa tahu tuh? tuh. Nah, pertanyaannya, kenapa sekarang mereka diundang kemana-mana? Ya karena Jokowi. Gitu kan? Sebagai counterpartnya Jokowi Iya ini dong. kan. Mereka dapat nggak bayaran ketika di TV? Kalau itu terlalu naif, Bang. Kalau semua tujuannya itu, Bang, ya. Enggak. Maksudnya gini. Iya, Maksudnya gini. Itu dari hal terkecil ya. Hal terkecil iya. ya. Siapa yang manggil dia di TV kalau bukan karena Jokowi? Ya. Artinya populer dapat. Secara hal yang paling kecil ya, dapat duit juga. Ya. Ya kan? Tapi dari seluar itu, ya, dari selain bayaran di TV dan segala macam. Ya. Itu kan akhirnya mereka punya nama, mereka bisa berbisnis, bisa berpolitik dan segala macam. Tangganya siapa? Jokowi kan? Cuma kecelek sekarang. Ya, kena prank lah. Kena prank. Dipikirnya nggak akan ada laporan polisi Nggak ada kan? laporan polisi. Ternyata ada laporan polisi. Jadi akhirnya mereka kalau sampai sudah masuk tahap ini, ya kemungkinan ada di Hotel Priodio ada ya. Tinggi kan. Ya artinya mungkin dulu aja si Bambang Tri itu bisa kena 6 tahun ya. Ya. Nah, kalau yang sekarang karena selain bikin onar dan dapat ada laporan dari Pak Jokowi, mungkin bisa lebih kali secara hukum ya, saya nggak tahu ya. Mungkin 7 tahun 8 tahun kali. Nah, artinya mereka bisa berkarir di penjara gitu. Ya. Tapi kan habis itu mereka hilang, Bang. Kalau sudah di penjara kan hilang ya itu makanya, namanya. Kecelek saya bilang. Mereka pikir setelah ngetop mereka bisa melakukan something gitu kan. Ternyata ketika mereka ngetop sebelum bisa menghasilkan sesuatu mereka berkarir di penjara gitu kan. Jadi ya kecelek lah saya bilang. Dan akhirnya yang terjadi sekarang ilmu ngeyel. Pokoknya palsu aja gitu. Pokoknya ngeyel aja ini palsu. Jadi memang, Bang, kalau kesimpulannya ini memang tidak ada kepentingan politik dalam arti yang lebih besar atau yang seluas-luasnya yang mempengaruhi mereka. Mereka bertindak berdasarkan pikiran mereka sendiri atau tujuan sesaatnya mereka. Gini, Bang. Ya, oke. Gini. Silakan, Bang. Kita nggak bisa menafikan ya, di dalam politik itu butuh yang namanya martir-martir. Ya. Orang yang bisa disuruh untuk melakukan kebodohan, setelah itu ya udah. Ya kan? Dan kadang-kadang martir-martir ini, pion-pion ini ngerasa dia dipakein jas, dia ngerasa raja gitu kan. Padahal dia adalah ya salah satu pion dari banyaknya pion gitu. Nah, tentu ya untuk kepentingan politik ke depan, ya orang misalnya untuk pilkada, ya, itu butuh orang-orang seperti itu, Bang. Untuk pilkada, untuk pileg, ya termasuk untuk pilpres, butuh orang-orang seperti itu, congor-congor seperti itu yang memang bisa yang berani untuk melakukan itu dan ketika ditimpakan kesalahan bukan larinya ke politisinya tapi ke mereka. Ya. Jadi ini adalah martir-martirnya gitu kan. Ya, kalau ada martir, dan martir itu, ya saya nggak bilang, saya tidak menuduh Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya. Saya menceritakan ada kemungkinan mereka ada tujuan situ bisa jadi. Ya. Tapi saya ngasih tahu bahwa ada loh kerjaan seperti itu di dunia politik ada. Ya. Dan dibutuhkan sehingga siapa ya kalau kita buat hajar lawan politik siapa yang bisa ya? Oh ini nih congornya lumayan nih gitu kan. Dan itu tentu nggak gratis, Bang. Mana ada orang disuruh untuk melakukan tindak pidana terus gratis? Nggak mungkin. Nah artinya ini adalah jenjang karir, Bang. Sayangnya bocah-bocah yang 3 ini yang nggak tahu siapa itu, ketika jenjang karirnya mau berlanjut kena masalah gitu kan. Kena hantam lah pidana. Kan. Ya. Jadi apa ya saya bilang bisa layu sebelum berkembang gitu kan. Tapi yang pasti kebutuhan politik untuk orang-orang seperti mereka ada. Ada ya. Berarti dan jadi itu jenjang karir. Nanti jadi kayak gini nih, saya nih butuh
ini kepala daerah mau hantam si calon lawannya gitu kan. Ya. Siapa nih? Ah, si ini aja nih. Ini mulutnya pedes nih. Ya, hantam dia nih. Nih, Ya. gitu. Ada. Jadi kebutuhan itu ada, Bang. Ya. Ya. Nah, terkait dengan persoalan si Roy Suryo CS ini, Bang, berarti kan kesimpulannya ada bayang-bayang politik dalam arti yang besar yang memang juga berupaya menunggangi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Kira-kira itu ada ya, Bang ya? Ada lah. Cuman sementara analisanya adalah memang ini karena kekonyolan dari Roy Suryo CS sendiri kan Iya, begitu. jadi Begitu ya. kepentingan pribadi mereka lah. Iya, gitu. untuk karir lah, untuk Ya, karir karir sebenarnya mereka gitu ke kan. depannya. Ya. Mereka berkarir. Saya nggak yakin ya seperti itu ya. Tapi memang ada begitu ya. Enggak, jadi gini, Nah. ada kebutuhan untuk itu, Bang. Ada Jadi kebutuhan karir itu ya. ada. Sekarang sini logika orang sehat ya. Kalau saya melihat ada ketidakberesan di jalanan, ada seorang perempuan dipukul, ya. Saya pukul tuh laki-laki itu bukan karena saya dibayar, tapi hati saya kan bicara kan. Tapi kalau ada orang yang ditugasin mukul perempuan, dia tahu itu sebuah tindakan yang tidak benar, tapi dia lakukan. Orang itu apa? Ya. Ya. Nggak mungkin kan dia melakukan itu kalau dia tidak ada tujuan kan. Ya. Cuma dua, kalau nggak dibayar ya gila. Tapi kan saya nggak bilang ini gila gitu kan. Jadi kita pakai akal sehat aja, Bang. Orang melakukan sebuah tindakan yang dia sadari, tindakan itu adalah tindakan negatif, tindakan yang sangat beresiko. Dia melakukan itu terus tanpa ada tujuan ya untuk kepentingan dirinya, itu nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Ya, itu secara akal sehat kita bicara. Itu sih, Bang. Ya, jadi memang kesimpulannya ada faktor kekonyolan dari Roy Suryo CS. Yang pertama kan, karena mereka mungkin punya kepentingan pribadi masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua ada kemungkinan kepentingan politik dalam arti luas ya. Yang menunggangi mereka ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini sifatnya kemungkinan. Iya. Gitu kira-kira ya. Betul. Jadi itulah. Kemungkinan, kenapa bisa dibilang kemungkinan? Karena kebutuhannya ada. Iya. Dan kita mungkin berbeda dengan Roy Suryo CS ini, Bang ya. Karena kan Abang bilang di awal tadi itu kan, bahwasanya mungkin mereka pada 98 nggak tampil, nggak muncul. Tiba-tiba pegang burung semua tahun 98 mereka kan. Nggak punya nyali gitu. Nggak punya nyali ya. Kita aja yang punya nyali dulu itu sekarang aja kadang-kadang nggak mau begitu-begitu kan ya. Ya enggak, kalau orang yang punya nyali gini, Bang, kita balik lagi. Kalau kita 98 itu kita punya nyali karena mainnya pakai hati. Ya. Hati, kalau hati udah bergerak itu kan pasti otomatis pikiran kerja. Nah, kalau sekarang apa yang kita dirugikan? Kita ngomong apapun bisa sekarang, terus apa? Apa yang dirugikan? Kan nggak ada. Yang dirugikan nggak ada gitu. Jadi untuk apa kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum gitu kan? Betul. Ya konyol kan kalau nggak ada kepentingan. Jadi pemirsa Cumi-Cumi, ini kita mau segera akhiri. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Gusnaedi sebagai politisi senior ya. Nggak juga. Sudah lama ya jadi politisi. Jadi kesimpulannya apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu tampaknya kalau dari cerita Bang Teddy ini adalah kekonyolan. Nah, kekonyolan ini sialnya bukan sebenarnya kekonyolan, tapi memang berpotensi membuat nasib mereka juga bahasa Betawinya belangsak gitu. Nah, karena masuk penjara begitu, karena ketika ini proses jalan penyidikan naik jadi tersangka, otomatis penjara berkemungkinan besar menanti. Jadi inilah yang kemudian dianggap sebagai kekonyolan. Nah, harapannya di masyarakat kita jangan ada lagi yang seperti ini, begitu kan? Tiba-tiba menghajar, cari masalah buat diri sendiri namanya, gitu kira-kira. Ya, pemirsa Cumi-Cumi, terima kasih. Ini kita jadi host dadakan dan Bang Teddy adalah sebagai narasumbernya. Gitu. Silakan Bang Teddy, ada yang mau disampaikan kepada cumi-cumi.com. Oh gitu ya. Ya sama sih kalau kita bicara mengenai berbagai hiruk pikuk ya di negara ini. Ya sebagai
politisi partai politik ya, saya mengatakan bahwa masyarakat harus tahu bahwa negara kita adalah negara hukum, konstitusi kita mengatakan itu. Jadi semua yang kita lakukan hati-hati, baik di media sosial maupun di luar media sosial, itu ketika kita menyatakan sesuatu atau menuding sesuatu tanpa kita bisa mampu membuktikan, maka yang dirugikan bukan hanya kalian sendiri, tapi ya kalau yang sudah berkeluarga, keluarganya, dan yang akan dirugikan. Ingat ya, kalian hanya bangga hanya sesaat itu aja. Kalian dipuji, tapi setelah kalian diproses hukum, orang yang memuji kalian tuh nggak akan ada yang membela. Jadi ya bijaklah gitu ya. Itu sih Bang. Ya, bijaklah dalam berkehidupan, bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Karena Indonesia negara hukum. Ya. Selain sebagai politisi yang sudah kita mintai pendapatnya ini, Bang Teddy ini nanti ke depannya akan membuat podcast sendiri ya bersama cumi-cumi.com ya. Podcast ini sifatnya politik. Jadi mengenai persoalan-persoalan politik yang terjadi di Indonesia dan analisa dan mungkin argumentasinya. Jadi Bang Teddy akan menjadi host politik ya. Ya, betul kan Bang Teddy? Ya, itu dia. Terima kasih pemirsa cumi-cumi.com sudah kita bincang-bincang mengenai persoalan Roy Suryo CS secara kacamata politik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.